darah terlumur di atas kayu lapuk, setiap garis merah tua menceritakan kisah keputusasaan. Pintu gudang itu menyimpan bukti serangan tanpa henti dari Duke, bekas cakaran cukup dalam untuk membelah kayu pinus, jejak kaki dicat dengan darahnya sendiri. Di dalam, melalui celah yang hampir tidak cukup lebar untuk cahaya, terdengar bisikan samar. Tuhan, jika engkau mendengarkan, suara Eleanor Hayes pecah seperti dedaunan musim gugur. Bahkan anjing pun masuk surga, bukan? Anjing German Shepherd itu berputar lagi, rompi anjing kunonya tergantung terbalik dari tubuhnya yang beruban. Detail yang akan sangat berarti bagi siapapun yang mengerti sinyal polisi. Mata ambernya tertuju pada secercah cahaya di mana sesuatu yang keemasan menangkap matahari. Cincin pernikahan Eleanor, masih di jarinya setelah 60 tahun, bergetar saat dia menekan telapak tangannya ke pintu. Kadang-kadang malaikat memiliki bulu bukan bulu, bisiknya, mengingat apa yang dulu dikatakan Robert. Di luar, lolongan Duke menembus pagi Montana, bukan panggilan hewan peliharaan, tetapi alarm mendesak dari seorang petugas yang telah menemukan korbannya. Hutan belantara Montana membentang tanpa henti di bawah langit September, hutan pinusnya gelap dan tanpa ampun. Petugas Bill Morrison menyesuaikan radionya, suara statis berderak seperti api di udara pagi. Di sampingnya, Duke, muda, kuat, setiap ototnya dipenuhi tujuan, mengangkat hidungnya untuk menangkap aroma yang tidak dapat dideteksi oleh dunia manusia. Unit 7. Kami kehilangan seorang anak, Margaret Hayes, 10 tahun, rambut coklat, terakhir terlihat mengenakan jaket merah, dekat Mill Creek Trail. Suara operator memotong ketakutan Morrison yang meningkat. 3 jam hilang berarti segalanya di pegunungan ini. Suhu turun dengan cepat ketika matahari terbenam di balik puncak gunung, telinga Duke berputar ke depan. Bahkan sebelum Morrison memberi perintah, anjing gembala itu sudah mengunci sesuatu. Tubuhnya kaku dengan ketenangan aneh yang berarti dia telah menemukan benang di tengah kekacauan. Morrison tahu pandangan itu. Dia telah melihatnya menyelamatkan nyawa lebih banyak dari yang bisa dia hitung. Mereka telah menjadi mitra selama 3 tahun, tetapi Duke bukan sembarang petugas K9. Anjing itu memiliki kemampuan luar biasa untuk menemukan yang hilang, seolah-olah dia bisa merasakan keputusasaan manusia itu sendiri. Morrison sering bercanda bahwa Duke mengerti bahasa Inggris lebih baik daripada kebanyakan petugas baru. Tapi ada kebenaran di balik humor itu. Anjing ini berbeda. Jejak itu membawa mereka jauh ke hutan belantara, di mana ponsel menjadi plastik tidak berguna dan pepohonan menekan cukup dekat untuk menghalangi langit. Duke bergerak dengan ketepatan yang disengaja, hidung rendah, ekor lurus, semua bisnis sekarang. Morrison mengikuti, mempercayai naluri hewan di atas logika manusia manapun. Kemudian Duke berhenti. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia menatap sekelompok batu yang hampir tidak terlihat melalui tumbuhan bawah. Erangan yang lolos darinya bukanlah peringatan normalnya. Ini adalah sesuatu yang lain, urgensi bercampur dengan sesuatu yang hanya bisa digambarkan Morrison sebagai ketakutan. Lubang tambang yang ditinggalkan menganga seperti mulut di bumi. Penyangga kayunya membusuk selama beberapa dekade karena diabaikan. Sinar senter Morrison menembus kegelapan. Dan di sana, 15 kaki di bawah di tepian sempit, ada percikan kain merah. Maggie Hayes. Suaranya bergema di dinding batu. Sebuah suara kecil menjawab, tidak sepenuhnya tangisan, lebih seperti rengekan hewan yang terluka. Duke sudah merangkap perut ke tepi, pelatihannya diabaikan oleh sesuatu yang lebih dalam. Cara dia melihat ke bawah pada anak itu membuat kulit Morrison merinding. Penyelamatan memakan waktu 2 jam, tali kembali, manuver hati-hati di sekitar tepi yang tidak stabil. Ketika mereka akhirnya menarik Maggie Hayes ke siang hari, dia hipotermia, ketakutan, tetapi hidup. Duke segera menekan tubuhnya ke tubuhnya yang hangat melindungi tubuhnya yang gemetar. Eleanor Hayes tiba saat mereka memasukkan putrinya ke ambulans. Wanita itu jatuh berlutut di tanah, menggenggam wajah Duke di antara tangannya. "Kamu membawa bayiku kembali," isaknya, air mata mengalir. "Kamu membawanya kembali kepadaku." Morrison menyaksikan Duke bersandar pada sentuhan Eleanor, memperhatikan bagaimana mata anjing itu tidak pernah meninggalkan anak itu. Ada pengakuan di sana, sesuatu di luar pelatihan atau naluri. "Anjing itu," gumam Morrison kepada rekannya, melihatnya seperti dia tahu sesuatu yang tidak kita ketahui. Yayasan Pahlawan K9 menempati sebuah bangunan sederhana di Elm Street. Dindingnya dipenuhi dengan foto-foto gembala Jerman, Malinois Belgia, dan mitra manusia mereka. Eleanor Hayes duduk di ruang konsultasi, tangannya yang lapuk dilipat di atas amplop manila yang tebal dengan dokumen hukum.
Di seberangnya, Duke menyandarkan moncongnya yang beruban di lututnya. Napasnya lambat dan terukur, meskipun ketegangan terpancar dari tubuhnya yang sudah tua. Nyonya Hayes, saya perlu memastikan Anda memahami implikasi penuh dari keputusan ini. Pengacara James Brennan menyesuaikan kacamatanya, suaranya membawa beban perhatian profesional. $2.300.000 adalah seluruh harta Anda. Sudahkah Anda membahas ini dengan putri Anda? Jari-jari Eleanor menemukan telinga Duke, membelai bulu lembut dengan ritme yang tampaknya menenangkan mereka berdua. Cahaya sore yang mengalir melalui jendela menangkap warna perak di rambutnya, membuatnya terlihat hampir halus. Tuan Brennan, beberapa keluarga dilahirkan, yang lain dipilih. Anjing-anjing ini memberikan segalanya untuk menjaga kita tetap aman. Setidaknya yang bisa saya lakukan adalah memastikan mereka dirawat di tahun-tahun senja mereka. Telinga Duke berkedut saat penyebutan keluarga, mata ambernya beralih ke pintu seolah-olah mengharapkan seseorang. Bill Morrison, pemilik Duke dan tetangga Eleanor selama 2 tahun terakhir, memperhatikan kegelisahan anjing gembala itu. Pada usia 67, Morrison masih membawa dirinya seperti polisi yang pernah ia lakoni, membaca ruangan dengan kemudahan yang dilatih. Eleanor, mungkin James ada benarnya. Maggie adalah satu-satunya anakmu. Ini bisa menyebabkan... Maggie belum berkunjung dalam 6 bulan. Eleanor menyela suaranya, membawa rasa sakit seorang ibu yang terbungkus dalam pengunduran diri. Dia menelepon ketika dia membutuhkan sesuatu, muncul ketika tagihan jatuh tempo. Aku tidak buta terhadap apa yang telah menjadi putriku. Ruangan itu menjadi sunyi, kecuali napas Duke yang berirama. Anjing gembala itu telah mengubah posisinya, menempatkan dirinya di antara Eleanor dan pintu, sikap protektif yang dikenali Morrison dari tahun-tahun mereka di kepolisian. Sesuatu membuat anjing tua itu gelisah. Dokumen-dokumennya mudah, Brennan melanjutkan sambil menggeser dokumen melintasi meja. Setelah Anda meninggal, seluruh harta dialihkan ke Yayasan Pahlawan K9, khususnya diperuntukkan bagi perawatan medis dan kebutuhan pensiun anjing-anjing dinas. Rumah, investasi, semuanya. Tangan Eleanor sedikit gemetar saat dia meraih pena. Duke merengek rendah di tenggorokannya, menekan lebih dekat ke kakinya. Suara itu sangat tidak biasa sehingga Morrison berdiri, secara naluriah memeriksa jendela. Ada apa, nak? Tanya Morrison, tetapi perhatian Duke tetap tertuju pada Eleanor. Dia tahu, kata Eleanor lembut, menandatangani namanya dengan goresan yang disengaja. Anjing selalu tahu kapan perubahan akan datang. Bukankah begitu, sayang? Saat dia menandatangani halaman terakhir, kegelisahan Duke meningkat. Dia mondar-mandir ke pintu, kembali ke Eleanor, lalu ke jendela, menghadap ke tempat parkir. Morrison mengikuti pandangannya dan melihat sedan perak yang familiar masuk ke tempat parkir mobil Maggie. Mengharapkan seseorang? Morrison bertanya. Wajah Eleanor memucat. Tidak, saya secara khusus memilih hari ini karena Maggie mengatakan dia akan berada di Denver. Melalui jendela mereka menyaksikan Maggie Hayes Wilson keluar dari mobilnya, gerakannya tajam dan gelisah. Bahkan dari kejauhan bahasa tubuhnya berteriak marah. Dia sedang menelepon, memberi isyarat liar saat dia berbicara. Haruskah saya? Brennan memulai, tetapi Eleanor mengangkat tangannya. Tidak, mari selesaikan ini. Dia mendorong dokumen yang ditandatangani kembali melintasi meja. Arsipkan hari ini, tolong. Apapun yang terjadi selanjutnya, saya ingin tahu ini sudah selesai. Duke telah memposisikan dirinya di pintu sekarang, tubuhnya yang sudah tua tegang, dengan memori otot dari 1000 detail perlindungan. Morrison mengenali sikap itu. Duke dalam mode kerja penuh, meskipun sudah pensiun selama 5 tahun. Pintu depan bangunan terbanting terbuka. Suara Maggie terdengar di lorong, menuntut untuk mengetahui ruangan mana ibunya berada. Geraman Duke sangat rendah sehingga hampir tidak terdengar, tetapi Morrison merasakannya di tulangnya. Tenang, kawan, gumam Morrison, tangannya menemukan kerah Duke. Tenang. Ketika Maggie muncul di ambang pintu, wajahnya memerah karena tenaga dan amarah. Matanya menyapu ruangan, memperhatikan pengacara, dokumen-dokumen itu, ekspresi bersalah ibunya, dan akhirnya mendarat di Duke dengan kebencian yang tidak disembunyikan. Kau benar-benar melakukan ini. Suara Maggie sangat sunyi. Kau benar-benar memberikan segalanya kepada anjing. Eleanor berdiri perlahan menggunakan meja untuk menopang tubuhnya. Maggie, ini bukan tentangmu. Sialan, itu bukan.
Magie membanting tangannya ke meja, membuat semua orang melompat kecuali Duk, yang hanya menggeser berat badannya untuk bersiap. Itu warisanku, kau menandatangani masa depanku, masa depan anak-anakku. Kau tidak punya anak, kata Eleanor dengan tenang. Karena aku tidak mampu memilikinya. Kontrol Magie hancur. Karena mantan suamiku menghancurkan kreditku, tabunganku, segalanya. Dan kau duduk di sini memberikan jutaan kepada anjing-anjing yang akan mati dalam 5 tahun. Duk berdiri kemudian, semua 14 tahun dirinya dan melangkah di antara Magie dan Eleanor, tidak agresif, tidak mengancam, hanya hadir, tidak bergerak. Magie memandang anjing gembala itu dengan racun sedemikian rupa sehingga Morrison secara naluriah mempererat cengkeramannya pada kerah anjing tua itu. Ini tentang dia, bukan? Si kutu busuk yang menyelamatkanku sekali, 35 tahun yang lalu, dan kau bersyukur sejak itu. Kau mencintai anjing ini lebih dari putrimu sendiri. Itu tidak benar, bisik Eleanor, tetapi tangannya di kepala Duk mengkhianati kata-katanya. Hubungan di antara mereka terasa nyata, dibangun di atas sesuatu yang lebih dalam dari satu penyelamatan. 1 minggu, kata Magie, mundur menuju pintu. Kau punya 1 minggu untuk memperbaiki ini, Ibu, atau aku akan memperbaikinya sendiri. Dia pergi secepat dia tiba, bangunan itu tampak menghela napas saat dia pergi. Duk tetap berdiri untuk waktu yang lama sebelum perlahan-lahan kembali duduk di samping kursi Eleanor. Aku harus pergi, kata Eleanor akhirnya, suaranya kecil. Terima kasih, Tuan Brennan. Bill, maukah kau mengantar kami ke mobilku? Saat mereka meninggalkan gedung, Duk tetap dekat di sisi Eleanor. Morrison tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa mereka baru saja menyaksikan awal dari sesuatu yang mengerikan. Duk tampaknya merasakannya juga, kepalanya yang bangga berputar, terus-menerus mencari ancaman yang belum terwujud tetapi pasti akan datang. Dapur masih berbau kopi pagi Eleanor, rutinitas yang begitu mendarah daging sehingga dia membuatnya bahkan mengetahui Magie akan datang. Cangkir keramik itu duduk tak tersentuh di konter, isinya sudah lama dingin, bukti betapa cepatnya semuanya terurai. Eleanor menekan punggungnya ke lemari es, suaranya berdengung, satu-satunya suara, bersaing dengan napas tersengal-sengal putrinya. Magie berdiri di dekat jendela, dokumen amal kusut di genggamannya yang mengepal. Matahari sore melemparkan bayangan keras di wajahnya, membuatnya terlihat lebih tua dari usia 45 tahun. Dia tiba 20 menit yang lalu, menggunakan kuncinya, menemukan dokumen-dokumen yang dengan bodohnya ditinggalkan Eleanor di meja makan saat memilah-milah arsip lama Robert. 23 tahun, bisik Magie suaranya serak. 23 tahun sejak ayah memulai dana itu. Kau mengatakan kepadaku itu untuk masa depan kita, keamanan kita. Monolog internal Eleanor mempercepat doa putus asa yang bercampur dengan celaan diri. Tuhan, bagaimana aku mengecewakannya begitu telak. Kapan bayi perempuanku menjadi orang asing yang berdiri di dapurku menatapku seperti aku musuh? Itu untuk masa depan kita, kata Eleanor hati-hati, mengamati bahu Magie menegang. Tapi masa depan berubah, sayang. Ayahmu akan mengerti, bukan? Kata itu meledak dari Magie seperti pecahan peluru. Dia berputar dan Eleanor melihatnya saat itu. Bukan hanya kemarahan, tetapi keputusasaan, begitu dalam sehingga telah mengukir rongga di bawah mata putrinya. Jangan berani-berani kau memberitahuku apa yang ayah inginkan. Dia tidak ada di sini. Dia sudah pergi 2 tahun. Dan kau memberikan semua yang telah dia kerjakan kepada anjing. Kertas-kertas itu berkibar ke lantai seperti burung yang sekarat. Tangan Magie gemetar saat dia menekannya ke pelipisnya dan Eleanor memperhatikan apa yang telah dia lewatkan sebelumnya. Ket kuku yang terkelupas, pewarna rambut toko obat tumbuh di akarnya, tas desainer dengan tali yang rusak, disematkan dengan peniti ini adalah detail seorang wanita yang hampir tidak berpegangan, mencoba mempertahankan fasad yang sudah lama retak. Magie, Eleanor mulai maju, tetapi gerakan tajam putrinya menghentikannya. Tidak, kau berdiri di sana dan kau mendengarkan. Suara Magie turun menjadi sesuatu yang lebih berbahaya daripada berteriak. Apakah kau tahu apa yang terjadi padaku minggu ini? Apakah kau peduli? Tentu saja aku peduli. Pikiran Eleanor menangis, kau putriku. Aku mengandungmu, membesarkanmu, mencintaimu, bahkan ketika kau mendorongku menjauh. Tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya, terperangkap oleh percakapan serupa selama bertahun-tahun yang selalu berakhir dengan cara yang sama. Mereka mematikan listrikku. Magie melanjutkan setiap kata, tepat dan pahit.
3 hari dalam kegelapan, karena aku harus memilih antara tagihan listrik dan pengacara. Karena Greg, ingat Greg, pria yang kau katakan tidak cukup baik untukku. Dia meninggalkanku dengan hutang yang tidak bisa kau bayangkan, hutang yang memiliki tingkat bunga yang dirancang untuk menghancurkan orang. Kaki Eleanor terasa lemah. Dia mencengkeram tepi konter, mengingat wanita muda yang percaya diri yang baru lulus dari perguruan tinggi dengan rencana untuk menaklukkan dunia. Gadis itu telah menikahi Greg menentang peringatan lembut Eleanor, telah menertawakan kekhawatiran tentang perjudiannya, skemanya, emosinya. "Mengapa kau tidak memberitahuku?" tanya Eleanor, meskipun dia tahu jawabannya. "Memberitahumu?" Maggie tertawa, suaranya setajam pecahan kaca. "Memberitahu wanita yang menghabiskan masa kecilku mengingatkanku tentang kemandirian, yang mengajariku bahwa meminta bantuan berarti mengakui kegagalan, yang memandang pernikahanku seperti kekecewaan pribadi." Tuduhan itu menghantam seperti pukulan fisik. Eleanor melihat dirinya melalui mata putrinya, bukan ibu yang penuh kasih yang telah dia coba, tetapi wanita yang standar tingginya telah menjadi tembok di antara mereka, guru sekolah minggu yang tidak pernah melewatkan gereja tetapi entah bagaimana merindukan putrinya sendiri yang tenggelam. "Aku akan membantu," bisik Eleanor, "aku akan selalu membantu." "Dengan apa?" Maggie mengambil laporan ban dari meja. Detail pensiun Robert dilingkari dengan tulisan tangan Eleanor yang hati-hati. "Dengan kekayaan yang kau tanda tangani, $2.300.000, Ibu. Apakah kau mengerti apa artinya itu? Itu bukan hanya uang, itu kelangsungan hidup, itu menjaga atap di atas kepalaku, itu mungkin saja, bisa memulai dari awal." Dia meremas laporan itu, melemparkannya ke kaki Eleanor. "Tapi tidak. Anjing-anjing itu lebih pantas mendapatkannya. Pahlawan berkaki 4 mulia yang sudah memiliki yayasan, sudah memiliki donatur, sudah memiliki Bill Morrison dan orang-orang seperti dia memastikan mereka diberi makan dan dicintai dan dirawat." Eleanor menyaksikan kertas itu berguling di atas linoleum datang untuk beristirahat di sandalnya. "Ini bukan tentang pantas mendapatkan. Lalu, tentang apa itu?" Kontrol Maggie akhirnya hancur sepenuhnya. Dia menyapu lengannya di atas konter, mengirim cangkir kopi dingin menghantam lantai. Cairan coklat menyebar seperti noda di ubin putih. "Tentang apa pada hewan-hewan itu yang membuat mereka bernilai lebih dari darah dagingmu sendiri? Mereka tidak menatapku dengan kebencian," pikir Eleanor, tetapi tidak berkata. "Mereka tidak membuatku merasa seperti kegagalan. Mereka tidak mengingatkanku setiap hari bahwa di suatu tempat di sepanjang jalan aku kehilanganmu." Sebaliknya, dia berkata, dokumen-dokumennya sudah diarsipkan. Keheningan yang menyusul memekakan telinga. Maggie berdiri diam, wajahnya melewati emosi terlalu cepat untuk dilacak, ketidakpercayaan, amarah, sakit hati, dan akhirnya, sesuatu yang dikenali Eleanor sebagai bahaya, perhitungan. "Diarsipkan," Maggie mengulangi, tetapi tidak final. "Kau masih hidup, bukan? Masih mampu mengubah pikiranmu?" Ada sesuatu dalam nada bicara putrinya yang membuat darah Eleanor menjadi dingin. Dia memikirkan Duke, mungkin tidur siang di halaman belakang Morrison, sama sekali tidak menyadari badai yang terjadi di dapur ini. Dia memikirkan semua anjing dinas, yayasan itu membantu, para veteran yang mengandalkan mereka, janji yang telah dia buat untuk menghormati ingatan Robert. "Aku tidak akan berubah pikiran," kata Eleanor, menemukan kekuatan yang tidak dia ketahui. "Anjing-anjing itu memberikan segalanya, mereka pantas mendapatkannya. Kau lebih suka membantu anjing daripada putrimu sendiri." Suara Maggie pecah pada kata terakhir dan untuk sesaat Eleanor melihat gadis 10 tahun yang telah ditarik Duke dari lubang tambang itu, ketakutan dan sendirian dan putus asa untuk diselamatkan. Tetapi saat itu berlalu, wajah Maggie mengeras menjadi sesuatu yang tidak dikenali Eleanor. Dia melangkah di atas cangkir yang pecah, sepatunya berderak di atas pecahan keramik, dan berhenti beberapa inci dari ibunya. "Aku tenggelam," bisik Maggie. "Aku tenggelam tepat di depanmu dan kau melemparkan pelampung ke anjing." Kemudian dia pergi, pintu depan terbanting cukup keras untuk mengguncang gambar-gambar di dinding. Eleanor berdiri sendirian di dapurnya, dikelilingi oleh kopi yang tumpah dan pecahan-pecahan yang rusak, bertanya-tanya bagaimana cinta bisa menyakitkan sebanyak ini. Melalui jendela dia menyaksikan mobil putrinya berputar keluar dari jalan masuk dan dia tahu dengan kepastian yang mengerikan bahwa ini belum berakhir, itu baru permulaan. Lampu neon koperasi kredit melemparkan segalanya dalam pucat yang sakit-sakitan, membuat Maggie terlihat lebih lelah dari yang dia rasakan. Dia duduk di seberang petugas pinjaman Patricia Nukem, menyaksikan wajah wanita itu bergeser dari kesopanan profesional menjadi alarm yang nyaris tidak disembunyikan, saat dia menggulir layar komputer.
Nyonya Hayes Wilson, Patricia memulai dengan hati-hati sambil melepas kacamata bacanya. Saya melihat banyak rekening di sini, semuanya sangat ceroboh. Jumlah total yang terutang di semua kreditor adalah, dia berhenti, seolah-olah mengatakan angka itu mungkin membuatnya lebih nyata, $547.000. Tangan Maggie tergeletak rata di pahanya, menekan ke bawah untuk menghentikan gemetar. 6 bulan yang lalu, ketika Greg akhirnya mengakui sejauh mana perjudiannya, dia pikir 90.000 tidak dapat diatasi, tetapi hutang memiliki cara untuk berlipat ganda dalam kegelapan, bunga majemuk seperti sel kanker. Rumah itu sudah disita, kata Maggie dengan suara datar. Mobil-mobil disita bulan lalu. Aku menginap di motel ketika aku mampu, mobilku ketika aku tidak mampu. Dia tertawa pahit. Tahukah kau bahwa mereka membuat penyegar udara mobil yang berbau seperti lavender, seharusnya meningkatkan tidur? Tidak berhasil. Ekspresi Patricia melembut. Sudahkah kau berbicara dengan pengacara kepailitan? Dengan uang apa? Maggie mengeluarkan folder menyebarkan kertas-kertas di atas meja seperti kartu tarot yang memprediksi bencana. Ini adalah orang-orang tempat Greg meminjam ketika ban memutusnya. Mereka tidak menerima kepailitan sebagai jawaban. Mereka tidak menerima apapun kecuali pembayaran. Folder itu berisi cetakan pesan teks, foto ban mobilnya yang digores, laporan rumah sakit dari ketika dia secara tidak sengaja didorong menuruni tangga di toko kelontong. Wajah Patricia menjadi pucat saat dia membaca. Kau harus pergi ke polisi. Aku sudah. Maggie mengumpulkan kertas-kertas itu kembali, gerakannya mekanis. Mereka berkata tanpa bukti itu terhubung dengan hutang, tangan mereka terikat, disarankan, aku pindah, memulai dari awal di tempat lain. Sekali lagi, dengan uang apa? Dia berdiri tiba-tiba, kursi itu bergesekan dengan karpet yang usang. Aku tahu apa yang kau pikirkan, pilihan hidup yang buruk, seharusnya meninggalkannya lebih cepat, seharusnya melihat tanda-tandanya, dan kau benar. Tapi aku mencintainya, kau tahu, mencintainya bahkan ketika dia pulang jam 4 pagi berbau seperti asap kasino dan parfum wanita lain, bersumpah, kali ini adalah yang terakhir. Patricia mulai berbicara, tetapi Maggie sudah menuju pintu. Ibuku memiliki $2.300.000 yang dia berikan kepada anjing bukan meminjamkan. Memberikan, karena 35 tahun yang lalu seekor German Shepherd menarikku keluar dari lubang dan rupanya itu bernilai lebih dari melihatku jatuh ke lubang yang lain. Di luar, udara September menggigit dengan ketajaman yang tak terduga. Maggie duduk di Honda berumur 12 tahunnya, satu-satunya hal yang tidak bisa dihilangkan Greg karena itu atas nama gadisnya. Ponselnya berdering nomor tak dikenal lainnya. Dia tidak menjawab. Mereka akan menelepon kembali, mereka selalu melakukannya. Foto di dashboardnya menarik perhatiannya, dirinya sendiri pada usia 10 tahun, dibungkus selimut darurat aluminium. Duk, anjing polisi menekan di sisinya. Dia ingat hari itu dalam fragmen-fragmen, kegelapan lubang tambang, teror karena sendirian, saat wajah Duk muncul di atasnya seperti malaikat pelindung. Ibunya telah membingkai lusinan salinan yang memberitahu semua orang bagaimana anjing polisi pemberani telah menyelamatkan bayinya. Tapi siapa yang akan menyelamatkanku sekarang? Pikir Maggie memutar kunci kontak. Perjalanan ke rumah ibunya memakan waktu 20 menit. Dia telah melakukannya berkali-kali selama bertahun-tahun, tetapi hari ini dia memperhatikan detail yang telah lolos darinya sebelumnya. Atap baru di tempat Morrison di mana Duk tinggal sekarang, pagar yang baru dicat di sekitar rumah masa kecilnya, cara segala sesuatu tampak begitu sialan, sempurna dan terawat sementara hidupnya hancur menjadi abu. Mobil Eleanor ada di jalan masuk. Melalui jendela dapur, Maggie bisa melihat ibunya bergerak, mungkin membuat makan malam untuk satu orang, menjalani kehidupan jandanya yang nyaman dengan uang pensiun dan asuransi ayah uang yang sama yang bisa menyelamatkan hidup Maggie, tetapi malah diperuntukkan bagi kutu busuk dan tagihan medis mereka. Dia memikirkan Greg saat itu, benar-benar memikirkannya untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Bukan pria yang telah menghancurkan hidupnya, tetapi orang yang telah mempesonanya pada usia 22 tahun. Dia sangat percaya diri, begitu yakin bahwa setiap taruhan adalah yang menang, setiap skema, jalan menuju kekayaan. Dia telah mempercayainya karena mempercayai lebih mudah daripada mengakui dia telah memilih yang salah. Perceraian itu telah menghabiskan tabungan terakhirnya. Greg telah menghilang 2 hari setelah menandatangani surat-surat itu, meninggalkannya dengan hutang atas nama mereka berdua, hutang yang dengan bodohnya dia tandatangani karena pernikahan berarti kepercayaan, bukan? Para penagih tidak peduli bahwa dia telah ditipu. Tanda tangan adalah tanda tangan. Ponselnya berdering. Kali ini dia menjawab.
Nyonya Wilson. Suaranya profesional dingin. Ini Markus dari Riverside Collections. Saya menelepon tentang saldo terutang Anda. Saya tahu tentang apa kau menelepon. Kami sangat sabar, tetapi klien kami siap untuk meningkatkan jika pengaturan pembayaran tidak dilakukan pada hari Jumat. Meningkatkan, Maggie mengulangi, itu kata yang bagus untuk itu sangat korporat. Saya hanya memberitahu Anda tentang situasinya. 500.000 adalah jumlah yang signifikan. Klien kami memiliki sumber daya untuk memulihkannya melalui berbagai cara. Maggie memikirkan laporan rumah sakit di foldernya, kecelakaan yang membuatnya memar tulang rusuk dan pesan yang jelas. Aku mengerti, aku harap kau mengerti. Jumat, Nyonya Wilson, semoga malam Anda menyenangkan. Garis itu mati. Maggie menatap rumah masa kecilnya, pada cahaya hangat yang tumpah dari jendela-jendela tempat dia pernah menempelkan hidungnya menunggu ayahnya pulang kerja. Robert Hayes adalah orang baik, orang yang berhati-hati, yang telah menyimpan setiap sen untuk memastikan keamanan keluarganya. Dia meninggal dengan percaya bahwa keamanan itu utuh. Jika dia tahu apa yang telah aku menjadi, pikir Maggie, apakah dia akan menyimpan begitu hati-hati? Dia tahu jawabannya. Robert Hayes telah mencintainya tanpa syarat, bahkan ketika dia membawa Greg pulang, bahkan ketika dia mengabaikan kekhawatiran lembutnya. Dia telah mengantarnya di lorong dengan air mata di matanya, berbisik, berbahagialah, sayang, hanya itu yang aku inginkan. Tapi Eleanor selalu berbeda. Cinta Eleanor datang dengan harapan, dengan standar, dengan kekecewaan diam-diam ketika standar itu tidak terpenuhi. Bahkan sekarang, menghadapi kehancuran, Maggie bisa merasakan penilaian ibunya seperti beban di dadanya. Lampu teras menyala, Eleanor melangkah keluar, tangan menaungi matanya dari matahari yang terbenam. Ibu dan anak saling memandang melintasi halaman yang semakin gelap, tidak ada yang bergerak untuk memperpendek jarak. Akhirnya, Eleanor memanggil, apakah kau akan masuk? Maggie ingin mengatakannya, ingin berjalan menaiki tangga itu dan pingsan ke pelukan ibunya seperti yang dia lakukan pada usia 10 tahun. Trauma tetapi aman, ingin percaya bahwa cinta dapat mengatasi uang, bahwa darah dapat menang atas penyelamat berkaki 4. Sebaliknya, dia menyalakan mesin. Saat dia pergi, dia melihat halaman belakang Morrison di kaca spionnya. Duke ada di sana, moncong abu-abu diangkat ke udara malam, menyaksikan kepergiannya dengan mata ember cerdas itu, anjing yang telah menyelamatkannya sekali, yang dihargai ibunya lebih dari putrinya sendiri yang tenggelam. Jumat, 3 hari untuk menemukan $500 juta atau menghadapi apapun yang dimaksud dengan peningkatan. 3 hari untuk meyakinkan ibunya bahwa hidup manusia lebih berharga daripada kenyamanan anjing. 3 hari untuk menyelamatkan dirinya dari lubang yang lebih dalam dari lubang tambang manapun. Kali ini tidak akan ada penyelamatan heroik, tidak ada Duke yang menuruni tali, tidak ada reuni yang penuh air mata dengan selimut darurat dan orang tua yang bersyukur, hanya seorang wanita berusia 45 tahun tanpa apapun yang tersisa untuk kehilangan dan satu opsi mengerikan yang tersisa. Jika sesuatu terjadi pada ibu, bisi pikiran itu, surat wasiat akan membutuhkan waktu untuk dieksekusi, harta itu akan dibekukan tidak dapat diakses. Maggie menepis pikiran itu, tetapi pikiran itu terus mengikutinya sampai ke kamar motel yang dia bayar dengan $40 terakhirnya, di mana pengharum ruangan lavender tidak bisa menutupi bau keputusasaan dan satu-satunya suara adalah detak jam yang menghitung mundur ke hari Jumat. Jam ke-68 di gudang terasa seperti tenggelam dalam gerakan lambat. Tenggorokan Eleanor sudah melewati rasa haus biasa menjadi rasa terbakar yang membuat menelan terasa seperti menggerus kaca. Pergelangan tangannya, diikat dengan tali kasar ke tiang penyangga, telah berubah dari sakit menjadi mati rasa menjadi ketiadaan sensasi yang menakutkan yang membuatnya bertanya-tanya apakah dia akan pernah menggunakan tangannya lagi. Gudang, bengkel tua Robert tempat dia membuat rumah burung dan memperbaiki furnitur yang rusak, telah menjadi makamnya. Peralatan tergantung di papan pasak seperti tuduhan. Setiap palu dan gergaji menjadi pengingat tangan yang telah menciptakan daripada menghancurkan. Sinar matahari yang lemah menyaring melalui celah-celah di dinding, melukis jeruji penjara di lantai tanah. Pikiran Eleanor melayang, dehidrasi mengaburkan batas antara ingatan dan halusinasi. Dia melihat Robert berdiri di dekat mejanya, kacamata pengaman bertengger di hidungnya, menjelaskan kepada Maggie muda cara mengukur 2 kali, memotong sekali. Hantu dirinya berbalik, tersenyum, memudar ke dalam bayangan yang menggeliat dan berbisik, masih bersama kita. Eleanor, suara Robert, tetapi bukan suara Robert. Bayangan itu telah memberinya kata-kata, atau mungkin otaknya yang sekarat sedang menulis salam perpisahan sendiri. Semakin lemah, bukan?
Mungkin sudah waktunya untuk melepaskan. Tidak, bisiknya, meskipun bibirnya yang pecah-pecah hampir tidak bergerak. Usaha itu mengirimkan petir melalui tengkoraknya, belum. Di luar dia mendengarnya lagi, duk. Kombinasi gonggongan anggur khas yang dia gunakan selama hari-harinya sebagai polisi. Suara yang Morrison katakan padanya berarti bantuan mendesak diperlukan. Bahkan pensiun, bahkan Dukuno ingat pelatihannya. Gembala Jerman itu telah mengelilingi gudang selama berjam-jam sekarang, gerakannya semakin panik. Eleanor bisa melacak kemajuannya dengan goresan cakar di kayu. Suara gedebuk sesekali tubuhnya ke pintu. Dia mencoba menggali di bawah, dia menyadari. Suara gesekan lembut itu adalah kaki Duk yang bekerja di tanah yang keras. Anak baik, bisiknya, meskipun dia tahu dia tidak bisa mendengarnya. Anak yang sangat baik. Cincin pernikahannya menangkap seberkas cahaya lain, mengirimkan pantulan emas menari di dinding. 60 tahun pernikahan direduksi menjadi lingkaran logam di jari wanita yang sekarat. Dia mencoba untuk fokus padanya, menggunakan kilau sebagai jangkar melawan kegelapan yang memanggil. Galian Duk semakin intensif, disertai sekarang dengan dentuman ritmis. Butuh beberapa saat bagi otak Eleanor yang berkabut untuk mengerti. Dia melemparkan tubuhnya ke pintu berulang-ulang, meskipun menderita radang sendi dan usia. Dampaknya datang dalam pola, 3 pukulan jeda. 3 pukulan jeda. 3 pukulan jeda, sos. Eleanor menyadari dengan keheranan yang tumbuh. Dia memberi sinyal sos. Dentuman berhenti, digantikan oleh cakar Duk di kayu lagi, tetapi kali ini suaranya berbeda. Lebih tinggi. Dia sedang mengerjakan sesuatu yang spesifik dan tiba-tiba Eleanor mengerti. Gudang itu memiliki ventilasi plastik tua di dekat garis atap, ditutupi dengan jaring. Duk sedang mencoba merobeknya. Sebuah ingatan muncul melalui deliriumnya. Morrison menunjukkan video pelatihan lama Duk kepadanya. Gembala memanjat dinding, menerobos penghalang, melakukan apapun untuk mencapai korban. Dia pernah mengunyah pagar rantai. Morrison berkata dengan bangga, merobek mulutnya sesuatu yang mengerikan, tetapi dia menyelamatkan anak itu. Sekarang Duk sedang mencoba menyelamatkannya, melawan tubuhnya sendiri yang gagal untuk mencapainya. Ironi itu tidak hilang, bahkan dalam keadaannya yang memburuk, anjing yang dibenci putrinya menunjukkan lebih banyak tekad untuk menyelamatkannya daripada yang Maggie tunjukkan selama bertahun-tahun. Goresan berhenti. Hati Eleanor tenggelam. Apakah Duk menyerah, melukai dirinya sendiri? Keheningan meregang, hanya dipecah oleh napasnya yang compang-camping dan endapan kayu tua. Kemudian langkah kaki, bukan gerbang berkaki 4 Duk, tetapi kaki manusia dikerikil. Harapan berkobar begitu terang sehingga menyakitkan. Halo? Dia mencoba memanggil, tetapi hanya bisikan yang keluar. Tolong. Langkah kaki berhenti di luar pintu. Eleanor mendengar rantai berderak, mendengarnya jatuh. Pintu terbuka, membanjiri ruang redup dengan cahaya sore yang menusuk matanya seperti jarum. Maggie berdiri dalam siluet di ambang pintu, sebotol air di tangannya. Masih hidup, putrinya mengamati dengan suara tanpa emosi. Lebih tangguh dari yang terlihat. Dia memasuki gudang, meninggalkan pintu terbuka lebar. Kebebasan hanya beberapa langkah lagi. Tetapi Eleanor bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya, apalagi berlari. Maggie berlutut di sampingnya, mempelajari wajah ibunya dengan ketidakpedulian klinis. Kau tahu apa yang lucu? Maggie membuka tutup botol air, meneguknya sendiri. Aku tidak merencanakan ini. Datang Kamis malam untuk memohon. Akan berlutut, menangis, melakukan apapun untuk mengubah pikiranmu, tetapi kau tidak bergeming. Bahkan ketika aku memberitahumu tentang para penagih, tentang apa yang mereka lakukan padaku. Dia memegang botol air ke bibir Eleanor, memungkinkan seteguk kecil. Kelegaan itu begitu kuat sehingga Eleanor hampir terisak, tetapi Maggie menariknya menjauh setelah hampir tidak seteguk. Lalu kau mengatakannya. Maggie melanjutkan. Mengatakan kau lebih suka melihat uang itu membantu tujuan yang layak daripada memungkinkan pilihan burukku. Seperti aku memilih untuk menikahi seorang pecandu judi, seperti aku memilih untuk membiarkannya menghancurkan hidupku. Seteguk air kecil lainnya, hanya cukup untuk menyiksa harapan kembali ke kehidupan. Eleanor mencoba berbicara untuk menjelaskan bahwa bukan itu yang dia maksud, tetapi Maggie menekan jarinya ke bibir ibunya yang pecah-pecah. SST. Waktu bicara sudah habis. Sudah berakhir selama bertahun-tahun, bukan?
Setiap percakapan, hanya kata-kata di sekitar masalah sebenarnya. Kau lebih mencintai anjing-anjing itu daripada aku. Baiklah, tebak apa? Duk Emu yang berharga telah menjadi gila di luar sana. Morrison harus menguncinya 2 kali. Orang bodoh tua itu terus keluar, datang ke sini. Seolah dipanggil oleh namanya. Duk muncul di ambang pintu. Gembala tua itu tampak mengerikan, kaki-kakinya berdarah karena menggali, moncongnya tergores mentah dari ventilasi, bulu jaring kusut dengan kotoran dan keringat. Tetapi matanya tetap tertuju pada Eleanor dengan fokus laser. Lihat dia. Maggie berkata dengan jijik. Menyedihkan, kalian berdua. Menyedihkan. Berpegang pada masa lalu seolah-olah itu berarti sesuatu. Duk mengambil langkah ke dalam gudang. Maggie berdiri dengan cepat, botol air bergoyang. Keluar, perintahnya. Duk tidak bergerak. Sebaliknya dia menundukkan kepalanya, geraman membangun jauh di dadanya, bukan geraman peringatan dari anjing agresif, tetapi sesuatu yang lebih mendasar, suara pelindung yang telah menemukan tanggung jawabnya dalam bahaya. Aku bilang keluar. Maggie meraih garu dari dinding, mengacungkannya ke Duk. Gembala itu menggeser berat badannya, otot-ototnya melingkar. Terlepas dari usianya, Eleanor menyaksikan melalui penglihatan yang kabur saat pelatihan polisi Duk berselisih dengan tubuhnya yang gagal. Dia ingin menyerang, untuk melindungi, tetapi 14 tahun kehidupan telah mencuri kecepatan, kekuatannya. Yang tersisa hanyalah kehendak. Kau mendekatiku dan aku akan membunuhmu, Maggie memperingatkan. Mematikanmu seperti alat usangmu. Apakah itu yang kau inginkan, Bu? Ingin melihat Duk Emu yang berharga mati mencoba menyelamatkanmu? Tolong, Eleanor berhasil mengucapkan kata-kata yang mengikis seperti amplas. Tolong jangan sakiti dia. Akhirnya, Maggie tertawa getir dan tajam. Akhirnya, sesuatu cukup penting untuk membuatmu memohon. Bukan kehidupan putrimu, tetapi anjing-anjing itu. Duk membuat pilihannya. Dengan kecepatan yang membantah radang sendinya. Dia menerjang, bukan ke Maggie tetapi melewatinya, memposisikan dirinya di antara ibu dan anak. Dia menekan Eleanor, kehangatannya meresap ke kulitnya yang dingin, tubuhnya, perisai hidup. Maggie mengangkat garu, amarah tinggi, memutar fitur-fiturnya menjadi sesuatu yang tidak bisa dikenali. Baiklah, kau ingin mati bersama? Baiklah. Tetapi saat dia mengayunkan ke bawah, Duk melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia tidak menghindar atau menyerang. Sebaliknya, dia menoleh, menatap langsung ke mata Maggie, dengan tatapan mantap yang sama yang dia berikan padanya 35 tahun yang lalu di sebuah tambang. Garu berhenti beberapa inci dari tengkoraknya. Jangan. Suara Maggie pecah, jangan menatapku seperti itu. Tetapi Duk mempertahankan tatapannya dan pada saat itu Eleanor melihat wajah putrinya hancur. Garu jatuh ke lantai saat Maggie tersandung ke belakang, tangannya menutupi matanya. Aku tidak bisa, bisiknya. Aku bahkan tidak bisa, Tuhan. Apa yang telah aku lakukan? Dia melarikan diri kemudian, berlari dari gudang seperti anjing neraka mengejarnya. Pintu menggantung terbuka, cahaya sore masuk, tetapi Eleanor tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apapun selain bersandar pada kehadiran Duk yang hangat dan bertanya-tanya apakah ini adalah bagaimana akhirnya, diselamatkan dan dikutuk. Pada saat yang sama, Duk mengalihkan perhatiannya kembali ke Eleanor, lidahnya menjilati tangan-tangannya yang terikat dengan lembut. Dia telah menemukan sesuatu selama penjelajahannya, peluit polisi lama Morrison, masih menempel di kerah Duk dari hari-hari kerja mereka. Gembala bermanuver sampai peluit itu berada di dekat mulut Eleanor. Pemahaman membanjirinya. Dengan kekuatan terakhirnya, Eleanor mengerutkan bibirnya yang pecah-pecah dan meniupnya. Suara itu lemah, menyedihkan, tetapi Duk bergabung dengan suaranya, melolong dengan semua kekuatan yang bisa dikerahkan oleh paru-parunya yang tua. Panggilan itu keluar melintasi sore Montana. Petugas jatuh, bantuan diperlukan, kirim bantuan sekarang. Di suatu tempat di kejauhan dia mendengar pintu Morrison terbanting terbuka, mendengarnya memanggil nama Duk. Bantuan akan datang. Tetapi saat penglihatan Eleanor menjadi gelap di sekelilingnya, mata coklat Duk yang hangat, hal terakhir yang dilihatnya. Dia bertanya-tanya apakah itu akan datang tepat waktu dan apakah Maggie akan kembali untuk menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Cahaya sore telah mengambil kualitas keemasan aneh yang mendahului matahari terbenam di Montana, memberikan bayangan panjang di lantai dapur Eleanor.
Magie berdiri di dekat meja menggiling teh chamomile dengan gerakan yang dipraktikkan, wajahnya, topeng perhatian seorang putri. Air di ketel mulai naik perlahan menuju mendidih. Setiap gelembung. Hitungan mundur untuk apa yang perlu dilakukan. Aku sangat menyesal tentang pertengkaran kita, kata Magie, tidak berpaling dari tugasnya. Suaranya membawa nada penyesalan yang tepat. Dia telah mempraktikannya di cermin motel selama 1 jam. Kau benar tentang Greg, tentang segalanya. Aku belum siap untuk mendengarnya. Eleanor duduk di meja dapur, tangannya terlipat di sekitar obat-obatan hariannya, tekanan darah, irama jantung, pil-pil kecil yang membuatnya tegak dan berfungsi. Pada usia 82 tahun, dia membutuhkannya seperti dia membutuhkan udara, fakta yang diandalkan Magie. Sayang, Eleanor memulai, tetapi Magie memotongnya dengan mengangkat tangan. Tidak, biarkan aku menyelesaikan. Aku sudah banyak berpikir tentang ayah, tentang apa yang dia inginkan. Dia akan malu dengan bagaimana aku bersikap. Dia berbalik kemudian, air mata menetes di pipinya, air mata sungguhan, karena rasa malu itu nyata. Bahkan jika penyesalan itu tidak. Aku ingin memperbaikinya, memulai yang baru, mungkin bahkan membantu di Yayasan Ke-9, jika mereka menerimaku. Wajah Eleanor melembut dan Magie merasakan tusukan sesuatu yang mungkin rasa bersalah jika dia memiliki ruang untuk itu. Di samping keputusasaan. Ibunya selalu terlalu cepat untuk memaafkan, terlalu siap untuk percaya pada penebusan. Itu adalah kelemahan yang dibenci Magie sebagai seorang remaja, memberontak sebagai seorang wanita muda dan sekarang diandalkan sebagai harapan terakhirnya. Tentu saja mereka akan menerimamu, kata Eleanor, mengulurkan tangan untuk menyentuh tangan Magie. Oh sayang, aku sudah berdoa untuk ini, untuk kita menemukan jalan kembali satu sama lain. Kata-kata itu memutar di perut Magie saat dia menuangkan air panas di atas teh. Mereka tidak pernah bersama, sama sekali tidak. Tidak, sejak Duke menariknya dari tambang itu dan menjadi anak yang benar-benar diinginkan Eleanor. Patuh, setia, tidak pernah meminta lebih dari makanan dan kasih sayang. Dia mengaduk madu ke dalam teh, menyaksikannya larut. Ambient yang dia hancurkan menjadi bubuk larut, sama mudahnya tidak terlihat dalam cairan emas. Tidak cukup untuk membunuh. Dia bukan monster, meskipun apa yang dibisikkan suara di kepalanya. Cukup untuk membuat Eleanor tidur nyenyak, sementara Magie mencari dokumentasi, untuk apapun yang dapat membantunya mengakses uang sebelum hari Jumat. Ini, katanya, meletakkan cangkir di depan ibunya, favoritmu. Ingat bagaimana kau dulu membuat ini untukku ketika aku tidak bisa tidur? Eleanor melingkarkan tangannya yang lapuk di sekitar keramik hangat. Kau adalah anak yang cemas, selalu khawatir tentang sesuatu. Aku tidak pernah tahu bagaimana membantumu. Kau melakukan yang terbaik, kata Magie, duduk di seberangnya. Itu benar, dalam satu hal, Eleanor telah melakukan yang terbaik dalam parameter sempit tentang siapa dia, seorang wanita yang membutuhkan ketertiban, kontrol, kesempurnaan. Seorang wanita yang tidak pernah tahu apa yang harus dilakukan dengan seorang putri yang tidak memberikan hal-hal itu. Eleanor mengangkat cangkir, lalu berhenti. Melalui jendela. Duke terlihat di halaman Morrison, mondar-mandir di garis pagar. Bahkan dari sini, Magie bisa melihat perban di kaki-kakinya dari tempat Morrison membungkusnya setelah upaya pelarian lain. Duke malang, gumam Eleanor. Bill mengatakan dia berada di luar dirinya. Terus mencoba untuk datang ke sini. Anjing bodoh, kata Magie sebelum dia bisa menghentikan dirinya. Mata Eleanor menajam, dia tidak bodoh. Dia tahu ada sesuatu yang salah. Hewan selalu tahu. Cangkir tetap tidak tersentuh. Magie merasakan keringat menggelitik di sepanjang tulang punggungnya, meskipun sore itu sejuk. Dia membutuhkan Eleanor untuk meminum teh. Dia membutuhkan ketidaksadarannya. Dia membutuhkan waktu untuk berpikir, untuk merencanakan, untuk mencari cara untuk bertahan hidup sampai hari Jumat tanpa melakukan sesuatu yang tidak dapat diubah. Berbicara tentang Duke, Magie berkata dengan hati-hati, aku sedang memikirkan hari itu, tambang. Pernahkah kau bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia tidak menemukanku? Eleanor meletakkan cangkir dengan klik lembut. Jangan katakan itu, jangan bahkan memikirkannya. Tapi aku memikirkannya sepanjang waktu. Kata-kata itu keluar tanpa direncanakan. Aku berpikir tentang betapa berbedanya hidupmu seharusnya. Tidak ada kekecewaan seorang putri, tidak ada pernikahan buruk untuk tidak disetujui, tidak ada yang mengecewakanmu berulang kali. Magie,
Kau bisa memiliki anak lain, yang lebih baik, atau hanya bahagia dengan ayah dan murid-muridmu dan teman-teman gerejamu. Duke mengembalikan barang rusak kepadamu hari itu. Eleanor berdiri begitu tiba-tiba, kursinya tergores terhadap linoleum. Beraninya kau? Beraninya kau mengatakan itu tentang anakku, anakmu? Maggie tertawa tinggi dan pahit. Aku belum menjadi anakmu sejak hari Duke menyeretku keluar dari lubang itu. Aku telah menjadi proyek, masalah yang harus dipecahkan, pengingat konstan bahwa hidupmu yang sempurna memiliki celah di dalamnya. Itu tidak benar. Minumlah tehmu, Ibu. Perintah itu menggantung di antara mereka, jelek dan mentah. Eleanor melihat cangkir itu, lalu ke wajah putrinya, dan pemahaman muncul di matanya. Apa yang kau masukkan ke dalamnya? Pertanyaan itu tenang, hampir percakapan, tetapi itu menghancurkan sesuatu dalam diri Maggie. Dia sangat berhati-hati, sangat pintar, dan ibunya telah melihatnya dalam hitungan detik. Seperti biasa, melihat kegagalan Maggie bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk menyelesaikannya. Tidak ada, Maggie berbohong secara refleks. Itu hanya teh. Eleanor mengambil cangkir dan, mempertahankan kontak mata, menuangkan isinya ke wastafel. Suara cairan yang menghantam baja sangat dahsyat di dapur yang sunyi. 2 tahun mengawasi ayahmu memudar mengajarkanku tentang obat-obatan, kata Eleanor dengan tenang. Cara kau menghancurkan pil-pil itu, pengadukan madu yang hati-hati untuk menutupi rasa pahit apapun. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak akan menyadarinya? Tangan Maggie mengepal. Aku tidak akan menyakitimu, hanya membuatmu tidur. Sementara kau apa? Mencari cara untuk mencuri dariku, mencari kata sandiku, mencari tahu bagaimana membuat kematianku terlihat tidak disengaja. Keakuratan itu menghantam seperti tamparan. Maggie merasakan dirinya hancur, semua rencananya yang hati-hati larut seperti ambien dalam teh. Mereka akan membunuhku, bisiknya. Orang-orang yang berutang Greg. Mereka akan membunuhku jika aku tidak membayar pada hari Jumat. Wajah Eleanor tidak melembut. Jadi solusimu adalah membunuhku dulu? Aku sudah memberitahumu aku tidak akan. Eleanor, pindah ke pintu belakang, memutar kunci mati dengan klik yang menentukan. Obat penenang hari ini? Besok apa? Kecelakaan di tangga? Terlalu banyak obat jantung? Atau mungkin kau hanya akan mengunciku di suatu tempat dan menunggu alam melakukan tugasnya? Kata-kata itu mengenai sasaran mereka. Maggie memikirkan gudang di halaman belakang, tentang rencana yang telah terbentuk di sudut tergelap benaknya. Bengkel Robert, cukup jauh dari tetangga sehingga tidak ada yang akan mendengar apapun. Itu akan lebih baik daripada apa yang direncanakan oleh para penagih untuknya. Kau tidak mengerti, kata Maggie dengan putus asa. Kau tidak pernah mengerti. Kau memiliki segalanya yang diserahkan kepadamu. Seorang suami yang memujamu, karir yang kau cintai, pensiun yang didanai oleh kesuksesannya. Kau tidak pernah harus berjuang untuk apapun. Benarkah? Suara Eleanor naik untuk pertama kalinya. Kau pikir kehilangan ayahmu itu mudah? Kau pikir melihatmu berputar ke pelukan Greg meskipun ada setiap peringatan bukanlah pertarungan? Kau pikir memilih anjing-anjing itu daripada memungkinkan kehancuranmu tidak menghancurkanku setiap hari? Memungkinkan. Maggie berdiri sekarang juga, ibu dan anak perempuan berhadapan di dapur seperti petinju hadiah. Apakah itu yang kau sebut membantu anak tunggalmu bertahan hidup? Aku menyebutnya apa adanya. Setiap kali ayahmu dan aku menyelamatkanmu, kau menemukan lubang yang lebih dalam untuk jatuh ke dalamnya. Setiap penyelamatan hanya menunda kehancuran yang tak terhindarkan. Jadi kau selesai menyelamatkan. Serahkan pada anjing-anjing sekarang. Anjing-anjing tidak memilih bencana mereka. Eleanor balas menembak. Mereka tidak berjudi dengan masa depan mereka atau menikahi penipu atau datang ke ibu mereka dengan teh obat dan surga tahu rencana lain apa. Gonggongan Duke menyela mereka, tajam dan mendesak. Dari sebelah, suara Morrison bergabung dengannya, memanggil gembala itu untuk tenang. Tetapi Duke tidak akan dibungkam, tangisannya tumbuh semakin panik dari detik ke detik. Bahkan sekarang, kata Eleanor dengan sedih. Dia mencoba melindungiku. Anjing tua itu dengan kaki-kaki robek dan radang sendinya, masih mencoba menyelamatkan orang-orang yang tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Aku bukan korban ditambang lagi. Maggie meludah, aku putrimu. Bukankah itu berarti apa-apa? Itu berarti segalanya,
Itulah sebabnya aku tidak bisa melihatmu menghancurkan dirimu sendiri lagi. Dan aku tidak akan membiarkanmu menghancurkanku dalam prosesnya. Eleanor bergerak menuju pintu, tetapi Maggie lebih cepat. Dia meraih lengan ibunya, cengkeramannya terlalu ketat, jari-jarinya menggali. Kau tidak bisa pergi, tidak sampai kita memecahkan ini, tidak sampai kau membantuku. Lepaskan aku, Margaret. Penggunaan nama lengkapnya seperti air dingin. Tetapi Maggie bertahan. $500.000, itu saja. Kau akan menghabiskan itu untuk tagihan medis untuk anjing-anjing yang akan mati juga. Mengapa tidak menghabiskannya untuk putrimu yang mungkin benar-benar memiliki masa depan? Karena anjing-anjing itu mendapatkannya dengan pengabdian. Kau tidak mendapatkan apapun selain sakit hati. Eleanor mencoba menarik diri tetapi Maggie menarik lebih keras, mengirim ibunya tersandung ke meja. Botol-botol pil berserakan, menggelinding di lantai seperti tuduhan. Kau benar, kata Maggie, sesuatu pecah dalam suaranya. Aku tidak mendapatkan apapun, bukan apa-apa. Hanya putri yang kau harap Duke tidak selamatkan. Dia melihat sekeliling dapur dengan liar, tatapannya mendarat di blok pisau. Eleanor melihat pandangan itu, membaca niat itu dan untuk pertama kalinya, ketakutan nyata berkedip di matanya. Maggie, jangan, aku tidak akan menyakitimu, Maggie berkata bahkan saat tangannya bergerak menuju pisau. Aku hanya perlu kau mendengarkan, untuk benar-benar mendengarkanku sekali ini. Tetapi gonggongan Duke telah mencapai klimaks dan suara Morrison semakin dekat. Waktu hampir habis dan Maggie bisa merasakan dinding menutup. Tenggat waktu hari Jumat, penilaian ibunya, konsekuensi dari setiap pilihan buruk yang pernah dia buat. Aku memaafkanmu, kata Eleanor tiba-tiba, kata-kata itu memotong spiral Maggie. Apapun yang kau pikirkan untuk lakukan, aku memaafkanmu. Tetapi aku tidak akan mengizinkanmu, tidak lagi. Itu terlalu banyak. Pemaafan tanpa bantuan, cinta tanpa tindakan, pola yang sama yang telah mendefinisikan hubungan mereka selama 35 tahun. Maggie meraih bahu ibunya, mengguncangnya sedikit. Aku tidak ingin pengampunanmu, aku ingin bantuanmu. Eleanor bertemu dengan tatapannya dengan mantap. Kadang-kadang bantuan terbesar adalah menolak untuk membantu. Ayahmu tidak pernah mengerti itu. Itulah mengapa dia terus menyelamatkanmu, terus percaya waktu berikutnya akan berbeda. Tetapi aku mengerti sekarang. Aku terlalu mencintaimu untuk membuatmu tidak berdaya. Kata-kata itu menggantung di antara mereka, final seperti pintu yang tertutup, dan pada saat itu, melihat wajah ibunya yang tegas, Maggie tahu apa yang harus dia lakukan. Kunci gudang tergantung di pengait biasa di dekat pintu belakang, polos dan biasa saja, memegang kemungkinan yang terlalu gelap untuk sepenuhnya direnungkan. Tetapi pertama-tama dia harus membawa Eleanor ke sana. Dan dengan Duke menimbulkan masalah di sebelah dan Morrison mungkin sudah mencurigai ada sesuatu yang salah, dia harus melakukannya sekarang. Kau benar, kata Maggie, membiarkan bahunya merosot karena kekalahan. Kau benar sekali, aku menyesal. Aku sangat, sangat menyesal. Dia bergerak seolah-olah untuk memeluk ibunya dan Eleanor, selalu penuh harapan untuk rekonsiliasi, membuka tangannya. Itu adalah pembukaan yang dibutuhkan Maggie. Sisanya terjadi dengan cepat. Terlalu cepat bagi wanita berusia 82 tahun untuk melawan, terlalu cepat bagi peringatan Duke untuk membuat perbedaan, terlalu cepat untuk apapun kecuali penurunan lambat ke dalam kegelapan yang telah menunggu selama ini. Tampilan digital kecil bersinar di sudut dapur Eleanor, angka-angka merahnya menunjukkan pukul 3.47 sore. Apa yang tidak ditunjukkan oleh timer adalah bahwa itu terpasang pada sesuatu yang jauh lebih canggih, kamera tubuh dari tahun-tahun terakhir Robert Hayes di kepolisian, hadiah yang dia simpan di laci mejanya setelah pensiun. Eleanor telah menjepitnya ke sweaternya pagi itu setelah kunjungan mengancam pertama Maggie, jari-jari artritisnya. Mengingat instruksi Robert, tahan tombol selama 3 detik, Ellie. Itu saja. Itu merekam segalanya. Setelah itu, Bill Morrison berdiri di ruang tamu Eleanor, Duke menekan kakinya, keduanya menatap perangkat kecil itu, petugas Sarah Chen memegangnya di tangannya yang bersarung tangan. Wajah petugas muda itu menjadi pucat saat dia meninjau rekaman itu, ekspresinya beralih dari ketidakpedulian profesional menjadi ngeri. Nyonya Hayes mengaktifkan ini pada pukul 3.47, kata Chen dengan tenang. Semua yang ada sejak saat itu ada di sini, teh yang dibius, konfrontasi, serangan itu. Morrison merasakan lututnya melemah. Dia tahu ada sesuatu yang salah ketika Duke menjadi gila,
melemparkan dirinya ke pagar dengan kekerasan sedemikian rupa sehingga dia telah merobek luka di kaki-kakinya. Gembala tua itu selalu melindungi Eleanor, tetapi ini berbeda. Ini adalah keputusasaan. Tunjukkan padaku, kata Morrison, meskipun sebagian dirinya ingin tetap tidak tahu. Chen ragu-ragu, lalu memutar layar kecil kamera ke arahnya. Rekaman itu buram tetapi cukup jelas. Suara Eleanor tenang, meskipun ada segalanya. Aku menyalakan kamera Robert sekarang, Maggie. Apapun yang terjadi selanjutnya, orang-orang harus tahu kebenaran. Lalu tanggapan Maggie, tajam dengan panik. Kamera apa? Apa yang kau bicarakan? Morrison menyaksikan jam terakhir temannya terungkap dalam kejelasan digital. Martabat tenang Eleanor saat dia menuangkan teh obat ke wastafel, penolakan mantapnya untuk memungkinkan kehancuran putrinya. Saat keputusasaan Maggie berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Duke tahu, bisik Morrison. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Di layar. Gambar itu bergetar saat Eleanor ditangkap, dipaksa menuju pintu belakang. Audio menangkap segalanya. Pembenaran Maggie, doa Eleanor, perjuangan yang berakhir dengan seorang wanita tua diseret melintasi halaman belakangnya sendiri. Matikan, kata Morrison kasar. Dia telah melihat cukup banyak kematian dalam karirnya. Dia tidak perlu menonton saat-saat terakhir temannya. Tetapi Chen menggelengkan kepalanya. Ada lagi, sesuatu yang perlu kau lihat. Dia mempercepat ke saat di gudang, pernapasan Eleanor yang berat, langkah kaki Maggie yang mundur dan kemudian kedatangan Duke. Kamera mengetuk miring, tetapi masih merekam, menangkap upaya panik gembala Jerman untuk mencapai Eleanor, kaki-kakinya yang berdarah bekerja di pintu, tubuhnya membanting ke kayu dengan presisi ritmis. Ya Tuhan, Chen menghembuskan napas. Dia memberi sinyal SOS. Tenggorokan Morrison menegang. Bahkan dalam pensiun, bahkan dengan radang sendi menggerogoti sendinya dan usia mengaburkan penglihatannya. Duke telah mengingat setiap pelajaran, setiap protokol, setiap naluri yang biasa selama 8 tahun pengabdian. Semuanya kembali membanjiri ketika seseorang perlu diselamatkan. Rekaman itu berlanjut, Duke menghilang dan kembali dengan sesuatu di mulutnya, peluit polisi Morrison, manuver cerdas gembala tua itu untuk mendapatkannya dalam jangkauan tangan Eleanor yang terikat. Ledakan peluit yang lemah itu, diikuti oleh lolongan kuat Duke. Saat itulah kau mendengarnya. Chen berkata, memeriksa catatannya, pukul 3.52 sore. Kau mencapai gudang pada pukul 3.56. 4 menit. Jika Duke tidak membunyikan alarm, jika dia tidak mengingat pelatihannya, jika dia tidak berjuang melalui rasa sakit dan kelelahan untuk mencapai Eleanor, Morrison tidak bisa menyelesaikan pemikiran itu. Tetapi masih ada rekaman lagi. Chen beralih ke perangkat kedua, yang ini berdebu dan tergores. Kami menemukan ini di kerah Duke. Itu, baiklah, lihat sendiri. Kamera kedua menunjukkan sudut yang berbeda, lebih rendah ke tanah, kamera tubuh Duke dari hari-harinya sebagai polisi. Entah bagaimana masih berfungsi, masih merekam. Morrison telah lupa itu bahkan ada di sana. Mereka tidak pernah melepasnya setelah pensiun Duke dan gembala tua itu mengenakan kerahnya seperti seragam, bangga bahkan di tahun-tahun keemasannya. Rekaman ini lebih kacau, kamera bergoyang mengikuti gerakan Duke. Tapi apa yang terekam sangat luar biasa. Perjalanan Duke dari halaman Morrison, menemukan titik lemah di pagar yang telah dikerjakannya selama berhari-hari. Perayapannya yang menyakitkan di bawah papan yang longgar, meninggalkan bulu dan darah di kayu yang pecah. Dia mengelilingi rumah Eleanor, secara metodis memeriksa jendela dan pintu. Kemudian tiba bagian yang membuat dada Morrison sesak dengan kebanggaan dan kesedihan. Duke di gudang, tidak hanya menyerang secara acak tetapi bekerja secara strategis. Pertama engsel pintu, kemudian celah bawah, lalu ventilasi udara. Ketika tidak satu pun dari itu berhasil, dia pergi mencari bantuan. Bukan dengan menggonggong tanpa tujuan, tetapi dengan menggunakan pola-pola khusus, sinyal-sinyal khusus yang akan dikenali oleh setiap polisi. Dia mencoba memberitahu kami. Morrison berkata dengan suara serak, selama 3 hari dia mencoba memberitahu kami persis apa yang terjadi. Chen mengangguk. Ada audionya juga. Pengakuan Maggie sangat komprehensif. Mereka mendengarkan suara Maggie, kecil melalui speaker tua, 500.000 dalam hutang. Mereka akan membunuhku pada hari Jumat. Anda lebih suka menyelamatkan anjing daripada putri Anda sendiri. Tebak apa? Jika sesuatu terjadi padamu, surat wasiat membutuhkan waktu untuk diproses. Harta itu menjadi dapat diakses,
direncanakan sebelumnya. Chen berkata dengan tenang. Ini bukan momen panik, dia merencanakan ini. Morrison berpaling, tidak dapat mendamaikan wanita putus asa di rekaman itu dengan gadis kecil yang dilihatnya ditarik Duke dari lubang tambang 35 tahun lalu. Bagaimana seseorang bisa berubah dari diselamatkan menjadi seseorang yang membutuhkan penyelamatan dari orang lain? Ada satu hal lagi, kata Chen. Dia membuka sebuah berkas di tabletnya. Kami telah menyelidiki orang-orang yang berutang uang kepada Maggie. Ternyata mantan suaminya, Greg, tidak hanya berjudi dengan uang mafia, dia juga memberi informasi untuk kami. Dia telah membangun kasus selama 2 tahun. Kepala Morrison tersentak. Greg Wilson adalah seorang informan federal. Utang judinya nyata, tetapi itu juga kedoknya. Dia memberi informasi tentang jaringan perdagangan besar yang beroperasi melalui kasino. Ekspresi Chen suram. Dia tidak meninggalkan Maggie. Dia dalam perlindungan saksi, sudah selama 8 bulan. Beban wahyu ini menimpa Morrison seperti timah. Dia tidak tahu? Tidak, dan kami tidak bisa memberitahunya tanpa membahayakan operasi yang sedang berlangsung. Tapi inilah masalahnya. Para pengendalinya sedang bersiap untuk membawanya masuk juga. Menghapus hutangnya, memberinya identitas baru. Seluruh paket, dokumen-dokumennya, seharusnya diselesaikan minggu ini, Jumat. Morrison berkata, pengertian membanjiri dirinya. Dia punya waktu sampai hari Jumat karena itulah saatnya. Itu saat dia akan menghilang ke dalam WITSEC. Ancaman, pelecehan, itu semua untuk mempertahankan kedok Greg, membuatnya tampak seperti dia benar-benar ditinggalkan, benar-benar dalam bahaya dari mafia. Chen menutup tablet. Dia membunuh ibunya karena hutang yang akan dihapus untuk uang yang tidak akan pernah benar-benar harus dia bayar. Morrison tenggelam di kursi favorit Eleanor. Duke segera menekan kakinya. Ironinya mencekik. Setiap bagian dari rencana putus asa Maggie tidak perlu. Jika dia menunggu hanya 3 hari lagi, jika dia percaya sedikit lebih lama, jika dia memilih kesabaran daripada kepanikan, Eleanor masih akan hidup. Duke tahu, Morrison mengulangi, menjalankan tangannya di atas kepala gembala abu-abu itu. Dia selalu tahu ada sesuatu yang salah dengan Maggie, bahkan saat itu, menariknya dari lubang tambang itu, cara dia memandangnya sesudahnya. Pada rekaman kamera tubuh, diri Duke yang lebih muda muncul sebentar dalam bingkai saat dia memposisikan peluit untuk Eleanor. Bahkan melalui kualitas yang buruk, matanya terlihat, kuno, mengetahui, membawa beban setiap kehidupan yang telah diselamatkannya dan setiap orang yang gagal diselamatkannya. Kami menemukan Maggie di sebuah motel di Highway 89. Jen melanjutkan, dia tidak melawan penangkapan. Ketika kami memberitahunya tentang Greg, tentang WITSEC, dia hanya hancur, runtuh psikologis total. Dia dalam pengawasan bunuh diri di daerah. Morrison memikirkan kata-kata terakhir Eleanor yang terekam, aku memaafkanmu. Apapun yang kau pikirkan untuk dilakukan, aku memaafkanmu. Bahkan menghadapi kematian, dia telah menawarkan pengampunan kepada putrinya. Itulah jenis orang Eleanor, murah hati dengan pengampunan, keras kepala dengan membiarkan. Apa yang terjadi pada Duke? Morrison bertanya, meskipun dia sudah tahu. Gembala tua itu hidup dalam waktu pinjaman, tubuhnya gagal, bahkan ketika semangatnya tetap kuat. Upaya untuk menyelamatkan Eleanor telah mengurasnya. Morrison bisa melihatnya dari cara Duke bergerak sekarang, setiap langkah hati-hati dan dipertimbangkan. Dia adalah seorang pahlawan. Chen berkata sederhana, departemen ingin menghormatinya. Upacara penuh ketika Morrison mengoreksi, ketika saatnya tiba. Duke mengangkat kepalanya mendengar namanya. Mata kuning itu, masih cerah, meskipun segalanya. Dia telah melakukan tugasnya sekali lagi, telah memberikan semua yang dia miliki untuk menyelamatkan wanita yang mencintainya seperti keluarga. Tetapi harganya tertulis dalam napasnya yang berat, kakinya yang gemetar, cara dia bersandar lebih berat pada Morrison setiap jam berlalu. Chen berdiri untuk pergi, mengumpulkan bukti yang akan memastikan keadilan bagi Eleanor. Rekamannya jelas. Maggie akan menghadapi tuntutan atas pembunuhan, penculikan, pelecehan terhadap orang tua, dengan komplikasi federal. Dia menghadapi hukuman seumur hidup. Morrison mengangguk, tetapi perhatiannya tertuju pada Duke. Ekor gembala memberikan satu lambaian lemah, seolah-olah dia mengerti bahwa pekerjaannya akhirnya selesai. 35 tahun setelah menyelamatkan Maggie Hayes dari sebuah lubang di tanah, dia mencoba menyelamatkan ibunya dari jenis kegelapan yang berbeda.
bahwa dia berhasil mendokumentasikan kebenaran, bahkan jika dia terlambat untuk mencegah tragedi itu, mungkin akhir terbaik yang bisa mereka harapkan. Ayo, mitra, Morrison berkata dengan lembut, membantu Duke berdiri, ayo pulang. Saat mereka meninggalkan rumah Elelaner untuk terakhir kalinya, Morrison memperhatikan Duke berhenti di ambang pintu, melihat ke belakang seolah mengucapkan selamat tinggal. Kemudian gembala tua itu meluruskan tulang punggungnya, mengangkat kepala bangsawan dan berjalan keluar dengan martabat sebanyak yang diizinkan oleh tubuhnya yang gagal. Seorang pahlawan sampai akhir, bahkan jika akhir itu bukan yang diinginkan siapapun dari mereka. Rekaman kamera akan menjadi bukti, kemudian akhirnya menjadi catatan publik. Kisah misi terakhir Duke akan menyebar melalui lingkaran penegak hukum kemudian melampaui itu. Tetapi untuk saat ini, dalam senja Montana yang berkumpul, hanya ada seorang polisi tua dan seekor anjing yang lebih tua yang berjalan pulang. Sementara masih ada waktu, telepon Morrison berdering, sebuah pesan dari dokter hewan yang telah dia hubungi sebelumnya. Kapanpun Anda siap, dia pantas mendapatkan istirahatnya. Duke menekan lebih dekat ke kaki Morrison dan bersama-sama mereka berjalan ke arah matahari terbenam. Setiap langkah adalah perpisahan, setiap napas adalah hadiah. Kamera tubuh telah menangkap kebenaran, tetapi mereka tidak dapat menangkap ini. Beban kesetiaan, harga pelayanan, cinta antara mitra yang melampaui spesies dan waktu. Besok akan ada pemakaman untuk direncanakan, keadilan untuk dikejar, cerita untuk diceritakan. Tetapi malam ini Morrison akan duduk bersama Duke di beranda di bawah bintang yang sama yang telah menyaksikan seorang gembala muda menarik seorang gadis kecil dari kegelapan 35 tahun yang lalu. Mereka akan mengingat Eleanor bersama-sama, dan ketika rasa sakit tumbuh terlalu besar untuk ditanggung oleh anjing tua itu, Morrison akan melakukan kebaikan terakhir yang dapat ditawarkan mitra satu sama lain. Dia akan melepaskannya. Matahari sore menyorotkan bayangan panjang di pemakaman Pine Ridge, di mana 300 orang telah berkumpul untuk mengucapkan selamat tinggal. Mereka berdiri dalam kelompok-kelompok yang tenang. Petugas polisi berseragam rapi, sukarelawan lansia dari Yayasan Pahlawan Ke-9, tetangga yang telah tinggal di samping Elelaner Hayes selama beberapa dekade dan wartawan yang telah meliput kisah yang telah mengguncang Montana hingga intinya. Di depan, di samping peti mati yang diselimuti bendera, petugas Sarah Chen menenangkan diri sebelum memulai. Eleanor Hayes dibunuh oleh orang yang seharusnya paling melindunginya, tetapi dia diselamatkan dalam setiap cara yang penting oleh jiwa yang tidak mengenal batas kesetiaan. Hari ini kita menghormati keduanya. 6 minggu telah berlalu sejak hari Kamis yang mengerikan itu. Kisah itu telah menyebar dari berita lokal ke berita utama nasional. K9 pahlawan meninggal melindungi wanita lansia. Kamera tubuh gembala Jerman merekam jam-jam terakhir pemiliknya. Putri membunuh ibu. 3 hari sebelum hutang akan dihapus, tetapi berita utama tidak dapat menangkap kebenaran penuh dari apa yang telah terjadi. Bill Morrison berdiri di barisan depan. Seragamnya rapi, meskipun tangannya gemetar. Di sampingnya, seekor anak anjing gembala Jerman baru duduk dengan perhatian mengenakan kerah yang bertuliskan plat nama kuningan sederhana. Duke kedua, untuk menghormati masa lalu pahlawan. Eleanor Hayes menghabiskan saat-saat terakhirnya memikirkan orang lain. Chen melanjutkan suaranya, membawa melalui kerumunan yang berkumpul. Kata-kata terakhirnya yang terekam adalah pengampunan dan sersan Duke, Lencana K9237, menghabiskan napas terakhirnya memastikan ceritanya akan diceritakan. Pemakaman ganda adalah ide Morrison. Beberapa orang mempertanyakan mengubur seekor anjing di samping manusia, tetapi begitu rekaman lengkap dirilis ke publik, kritik menguap. Duke bukan hanya hewan peliharaan atau bahkan hewan peliharaan. Dia adalah keluarga, pelindung dan, pada akhirnya, saksi yang memastikan keadilan. Di baris ketiga, Margaret Hayes Wilson duduk dalam belenggu, diapit oleh Marshal Federal. Kehadirannya kontroversial, tetapi hakim mengizinkannya 1 jam untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ibu yang dibunuhnya dan anjing yang mencoba menyelamatkan mereka berdua. Dia tampak lebih kecil dari 45 tahunnya, bermata cekung dan diam, mengenakan gaun hitam yang tergantung longgar di tubuhnya yang berkurang. Wahyu tentang perlindungan saksi Greg telah menghancurkan sesuatu yang mendasar dalam diri Maggie. Mengetahui bahwa mantan suaminya tidak meninggalkannya, bahwa hutangnya tidak pernah nyata, bahwa dia telah membunuh ibunya karena kebohongan. Itu adalah beban yang tidak bisa diangkat oleh terapi apapun. Dia mengaku bersalah atas semua tuduhan, menolak bahkan kemungkinan hukuman yang lebih ringan. Kisah Duke dimulai 35 tahun yang lalu, Morrison berkata, mengambil gilirannya di podium. Suaranya serak karena air mata yang tak tertahankan. Seorang petugas K9 muda yang menyelamatkan seorang gadis kecil dari lubang tambang. Seharusnya itu menjadi akhir yang bahagia.
Kadang-kadang hidup memberi kita lingkaran alih-alih garis. Dia berhenti, menatap langsung ke Maggie. Gadis kecil itu tumbuh dibentuk oleh trauma hampir mati, oleh tekanan diselamatkan, oleh beban terima kasih yang tidak pernah dia minta untuk dibawa. Mungkin disitulah kisah itu benar-benar dimulai, bukan dengan penyelamatan tetapi dengan apa yang terjadi sesudahnya. Di belakangnya, sebuah layar besar menampilkan foto-foto, Duke sebagai anjing polisi muda, garang dan bangga Eleanor di hari-hari mengajarnya, dikelilingi oleh anak-anak yang tertawa. Maggie muda ditarik dari lubang tambang, bentuk pelindung Duke di sampingnya. Gambar-gambar itu menceritakan kisah kehidupan yang berpotongan, menyimpang dan akhirnya bertabrakan dalam tragedi. Eleanor tahu putrinya sedang berjuang. Morrison melanjutkan. Rekaman itu menunjukkan dia mencoba membantu dengan satu-satunya cara yang dia tahu bagaimana, batas cinta yang keras, menolak untuk membiarkan. Beberapa orang akan mengatakan dia seharusnya melakukan lebih banyak. Yang lain akan mengatakan dia melakukan terlalu banyak. Kebenarannya mungkin di suatu tempat di antaranya, di tengah yang berantakan itu di mana sebagian besar dari kita tinggal. Gumaman mengalir melalui kerumunan ketika seorang wanita dengan jaket Marshal Federal mendekati podium. Agen khusus Lisa Martinez adalah pengendali Greg Wilson dan kehadirannya di sini tidak terduga. Saya di sini untuk membacakan surat, Martinez mengumumkan dari Greg Wilson kepada mantan istrinya, yang ditulis 6 minggu lalu, ketika dia mengetahui apa yang terjadi. Kepala Maggie tersentak, gerakan pertamanya sejak tiba. Martinez membuka kertas itu. Maggie, aku tahu, maaf tidak cukup. Maaf tidak membawa ibumu kembali atau membatalkan apa yang disebabkan oleh pilihanku, tetapi kau perlu tahu yang sebenarnya. Setiap hutang, setiap ancaman, setiap momen ketakutan yang kau alami, aku tahu tentang itu. Aku harus membiarkannya terjadi untuk mempertahankan kedokku. Mereka mengatakan kepadaku kau akan aman, bahwa itu terkendali, bahwa kau akan dilindungi. Aku mempercaya mereka karena percaya lebih mudah daripada berjuang untuk mengeluarkanmu lebih cepat. Belenggu Maggie bergemerincing saat dia membawa tangannya ke wajahnya. Aku akan bersaksi bulan depan. Martinez melanjutkan membaca tentang orang-orang yang benar-benar pantas mendapatkan kemarahanmu. Setelah itu aku akan menghilang selamanya. Tetapi aku ingin kau tahu, sumbangan ibumu ke Yayasan Pahlawan K9 telah dicocokkan oleh pemerintah federal. $3 juta untuk menghormati Eleanor Hayes dan Duke. Setiap anjing dinas yang membutuhkan perawatan medis akan mendapatkannya. Mungkin itu bukan penebusan, tapi itu awal, Greg. Keheningan yang menyusul sangat dalam. Bahkan burung-burung pun tampak menghentikan nyanyian mereka. Kemudian, dari belakang kerumunan, seseorang mulai bertepuk tangan perlahan. Orang lain bergabung, bukan perayaan, tetapi pengakuan. Impian Ella Lanner akan terus hidup, didanai oleh pria yang pilihannya telah menyebabkan kematiannya. Dr. Patricia Reeves dari Yayasan Pahlawan K9 mengambil podium berikutnya. Dalam 6 minggu kami telah menerima lebih dari 200 aplikasi untuk apa yang kami sebut dana peringatan Duke, anjing dinas yang membutuhkan perawatan kanker, operasi, obat-obatan yang tidak mampu dibayar oleh pengendali mereka. Mereka semua akan dibantu. Warisan Ella Lanner bukan hanya tentang bagaimana dia meninggal, tetapi tentang bagaimana kematiannya akan membantu orang lain hidup. Dia berhenti, menunjuk ke sekelompok veteran dengan anjing dinas mereka. Tim-tim ini hidup karena anjing-anjing seperti Duke. Sekarang, karena kemurahan hati Eleanor dan pengorbanan Duke, mereka akan tetap bersama melalui apapun yang terjadi. Itulah akhir yang bahagia di sini. Bukan karena keadilan ditegakkan, tetapi karena cinta terus berlanjut. Layanan formal ditutup dengan 21 tembakan hormat untuk Duke, pengakuan atas pengabdiannya kepada pasukan. Saat tembakan bergema di seluruh pemakaman, setiap anjing dinas yang hadir berdiri dengan perhatian, beberapa terhuyung-huyung di kaki yang menua, semua menghormati salah satu dari mereka sendiri. Morrison mengambil kembali podium untuk pidato terakhir. Duke hidup sampai 15 tahun, kuno untuk seorang gembala Jerman, terutama yang telah bekerja sekeras dia. Dokter hewan mengatakan jantungnya 2 kali ukuran normal, membesar karena bertahun-tahun mengabdi. Saya pikir itu pantas. Dia selalu memiliki terlalu banyak hati untuk satu tubuh untuk menampungnya. Dia melihat ke bawah pada peti mati yang serasi, satu besar, satu kecil. Mereka meninggal dalam beberapa jam satu sama lain, Eleanor karena luka-lukanya, Duke karena kelelahan mencoba menyelamatkannya. Beberapa orang mungkin menyebut itu kegagalan. Saya menyebutnya cinta dalam bentuknya yang paling murni, kesediaan untuk menghabiskan segalanya, bahkan kehidupan itu sendiri, untuk seseorang yang penting.
Kerumunan mulai membubarkan diri saat peti mati diturunkan, tetapi Morrison memperhatikan Maggie belum bergerak. Para marshal memberinya beberapa menit, mengawasi saat dia berlutut di antara kedua makam. Aku adalah penjahat dalam cerita ini, katanya dengan tenang, mengetahui Morrison bisa mendengar. Putri yang membunuh ibunya karena uang yang tidak ada, wanita yang diselamatkan oleh seekor anjing yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari menjadi monster. Morrison berlutut di sampingnya, lututnya yang tua memprotes. Kau juga gadis 10 tahun yang selama 17 jam di lubang tambang. Wanita yang suaminya mengkhianatinya dengan cara yang tidak bisa dia bayangkan. Putri yang mencintai dengan tidak sempurna tetapi mencintai. Kejahatan itu sederhana, Maggie. Kau rumit. Dia memaafkanku, Maggie berbisik, bahkan saat aku memaafkanku. Itulah siapa ibumu. Tetapi pengampunan bukanlah penghapus. Kau akan membawa ini selamanya. Pertanyaannya adalah apa yang kau lakukan dengan itu? Maggie melihat makam Duke. Dia mencoba memberitahu semua orang selama 3 hari. Dia mencoba. Jika aku hanya menunggu, jika aku hanya mempercayai, jika adalah kata terberat dalam bahasa Inggris, Morrison menyela. Duke tahu sesuatu yang telah kupelajari dalam 40 tahun pekerjaan polisi, kau tidak bisa menyelamatkan semua orang. Kadang-kadang yang terbaik yang bisa kau lakukan adalah menjadi saksi, memastikan kebenaran bertahan. Para marshal mendekat, memberi isyarat waktu habis. Saat mereka membantu Maggie berdiri, dia bertanya, anak anjing itu, Duke kedua, apakah kau sudah memulai pelatihannya? Morrison membenarkan, dia memiliki kaki yang besar untuk diisi, tetapi sesuatu memberitahuku dia siap untuk itu. Saat Maggie dibawa pergi, dia berbalik sekali. Beritahu orang-orang, beritahu mereka aku tahu apa yang aku ambil dari dunia. Beritahu mereka aku menyesal, itu tidak cukup. Pemakaman secara bertahap kosong sampai hanya Morrison yang tersisa. Duke kedua dengan sabar di sisinya. Anak anjing itu tidak seperti namanya, namun lincah, di mana Duke stabil, konyol, di mana Duke serius. Tetapi kadang-kadang Morrison menangkap sekilas sesuatu yang familiar di mata muda itu. Mungkin itu angan-angan atau mungkin sebagian dari roh Duke terus hidup. Kau melakukannya, Mitra, Morrison berkata ke batu nisan Duke. Kau mengatakan kebenaran ketika tidak ada orang lain yang bisa. Kau menyelamatkan ceritanya, bahkan jika kau tidak bisa menyelamatkan hidupnya. Batu nisan itu sederhana, granit hitam dengan tulisan emas. Sersan, Duke, K237, 2009, 2022. Beberapa malaikat memiliki bulu alih-alih bulu. Pahlawan, mitra, teman. Di sampingnya, batu Elelanar bertuliskan Eleanor Marie Hayes, 1942 hingga 2024. Cinta bukan tentang darah. Ini tentang siapa yang muncul. Guru, ibu, pemaaf. Morrison meletakkan tangannya di kepala Duke kedua. Ayo, nak, saatnya pulang. Besok kita mulai mengajarimu apa artinya melayani dan melindungi. Saat mereka berjalan pergi, matahari terbenam melukis pemakaman dalam nuansa emas dan kuning, warna yang sama dengan mata Duke. Di suatu tempat di kejauhan, seekor anjing melolong, sedih dan indah, suara yang berbicara tentang kehilangan dan cinta dan ikatan yang tak terpatahkan antara jiwa-jiwa yang memilih satu sama lain. Kisah itu akan diceritakan kembali berkali-kali di tahun-tahun mendatang. Pembuat film dokumenter akan menganalisis rekamannya. Podcaster kejahatan sejati akan memperdebatkan apakah Eleanor bisa diselamatkan. Advokat hewan akan menggunakan pengorbanan Duke untuk mendorong perawatan pensiun yang lebih baik untuk hewan dinas. Tetapi warisan sebenarnya hidup dalam momen-momen kecil. Setiap kali seekor anjing dinas menerima perawatan medis dari dana Duke. Setiap kali permohonan bantuan seorang lansia ditanggapi dengan serius alih-alih ditolak. Setiap kali seseorang memilih untuk bertindak daripada berpaling dari dugaan pelecehan. Di Yayasan Pahlawan K9, sebuah patung perunggu akan segera berdiri di halaman. Seekor gembala Jerman dalam posisi melindungi, kamera kerah terlihat, mata, selamanya waspada. Plakat itu akan bertuliskan, untuk mengenang semua yang melindungi dan melayani dengan 2 kaki atau 4 kaki. Maggie akan menjalani hukuman seumur hidup di penjara mengajar literasi kepada narapidana lain dan berhubungan dengan keluarga yang terpecah belah oleh kekerasan. Dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri, tetapi dia akan menghabiskan tahun-tahun sisanya untuk mencoba menghormati ingatan ibunya melalui pelayanan kepada orang lain. Greg Wilson akan bersaksi, membantu menghukum 17 anggota jaringan perdagangan, kemudian menghilang ke identitas baru,
membawa bebannya sendiri atas pilihan yang tidak dapat dibatalkan. Dan Bill Morrison akan melatih Duke kedua, bersama dengan lusinan petugas K9 lainnya selama bertahun-tahun, selalu menceritakan kepada mereka kisah Duke pertama, anjing yang menyelamatkan seorang gadis kecil dari sebuah lubang, kemudian menghabiskan sisa hidupnya mencoba menyelamatkannya dari dirinya sendiri, hanya berhasil menyelamatkan kebenaran. Cinta tidak diukur dengan kesuksesan, Morrison akan memberitahu setiap kelas K9 yang lulus. Itu diukur dengan muncul, dengan menolak untuk berhenti, dengan menjadi saksi, ketika itulah yang tersisa untuk dilakukan. Duke mengajari kita itu, Eleanor Hayes membuktikannya, dan sekarang giliranmu untuk membawanya maju. Matahari terbenam sepenuhnya saat Morrison dan Duke kedua mencapai mobil mereka. Besok akan membawa tantangan baru, panggilan baru untuk bantuan, peluang baru untuk membuat perbedaan. Tetapi malam ini mereka akan beristirahat menghormati mereka yang tidak dapat lagi melayani dengan bersiap untuk melayani dalam ingatan mereka. Karena pada akhirnya, itulah yang dilakukan cinta. Ia berlanjut, ia berubah, ia menemukan wadah baru untuk kebijaksanaan lama dan kadang-kadang, jika kita sangat beruntung, ia menyelamatkan kita semua. Terima kasih telah tetap bersama cerita Eleanor dan Duke sampai akhir. Kisah cinta tanpa syarat antara seorang tetua yang terlupakan dan seekor anjing dinas yang menua ini mengingatkan kita bahwa kadang-kadang pelindung terbesar kita datang dengan 4 kaki dan pengkhianatan terdalam kita datang dari mereka yang kita beri kehidupan. Jika kau seperti kebanyakan dari kita di tahun-tahun emas kita, kau mungkin bertanya-tanya apakah pengorbanan seumur hidupmu sepadan? Apakah anak-anakmu benar-benar melihatmu atau apakah kau penting di luar apa yang bisa kau berikan? Kisah Ella Lanner menunjukkan kepada kita bahwa cinta sejati tidak selalu ditemukan dalam hubungan darah. Kadang-kadang itu ada di mata bersyukur dari teman setia yang melihat nilaimu ketika semua orang melihat kekayaanmu. Duke membuktikan bahwa pahlawan tidak pensiun, mereka hanya menemukan orang baru untuk diselamatkan. Dan Eleanor membuktikan bahwa pengampunan bukanlah kelemahan, itu adalah kekuatan tertinggi. Berapa banyak dari kita memiliki jiwa seperti Duke dalam hidup kita yang muncul ketika anak-anak kita sendiri tidak mau? Kapan terakhir kali kau merasa benar-benar dilihat dan dilindungi? Bukan karena apa yang kau miliki, tetapi karena siapa kau? Silakan bagikan pendapatmu di bawah ini. Kisahmu penting, dan komunitas ini ada di sini untuk mendengarkan.